Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang penuh berkah ini, ya. Hujan ini tanda rahmat dari Allah, ridho kepada jamaahnya yang mau berangkat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun yang saya hormati, tuan rumah, calon tetamu Allah yang akan berangkat haji tahun ini, Bapak Ahmad Tamrin beserta Ibu Surini. Kita doakan semoga perjalanannya berjalan dengan lancar, selalu dijaga Allah, dipelihara oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan Ustazah Fatimah, Ustazah Hajah Dede, Ustazah Hajah Natin, beserta seluruh jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita lagi-lagi ya menyaksikan kekuasaan Allah. Ya. Apa kekuasaan Allah itu? Kalau kita renungkan urutannya dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, ya, hampir 6 fase kenabian itu. Ketika Nabi Adam Allah turunkan ke dunia, itu Ka'bah sudah ada. Ka'bah sudah Allah ciptakan. Nabi Adam itu bergerak, berjalan dari kaki bukit Himalaya menuju kota Mekah. Sampai di Ka'bah, Nabi Adam tawaf 7 putaran, ya. Kemudian setelah itu Nabi Adam sholat 2 rakaat di depan multazam. Kalau kita sekarang anjurannya sholat 2 rakaatnya di belakang maqam Ibrahim. Ya, di masa Nabi Adam belum ada Nabi Ibrahim, jaraknya jauh, ya, 6 kenabian, dan fase-fasenya juga sangat luar biasa, subhanallah, ya. Kemudian Nabi Adam berdoa. Di mana doanya? Itu ada yang namanya multazam. Disinilah ada doa Nabi Adam yang populer, berisi doanya pengakuan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang mustajabah. Jangan lupa nanti Pak Tamrin, Bu Surini menyempatkan itu hari-harinya di kota Mekah, ya, sering-sering menuju Ka'bah, ambil tempat-tempat yang mustajabah. Di antaranya adalah multazam ini, yang kata Nabi, mada'a ahadun indal multazam illa ustujibalah. Tidaklah seseorang yang berdoa di depan multazam maka Allah kabulkan doanya. Ya, tadi saya dengar jamaahnya titip doa. Ya, ada hadis bunyinya begini: Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang berangkat haji, dan juga Allah akan mengampuni siapa? Orang haji yang berdoa mohon ampun untuk ini, untuk saudara-saudaranya nih, ya. Jadi ini Pak Tamrin sama Bu Surini lihat nih, yang hadir semuanya nanti didoakan di sana tuh. Dan janji Allah juga diampuni tuh. Orang yang haji doanya mustajab. Apalagi doanya di tempat yang mustajab. Nabi Adam berdoa indal multazam. Kata Nabi,
illa ustujibalah, akan Allah kabulkan doanya. Jamaah yang berbahagia, Ka'bah di masa Nabi Nuh pernah ada yang namanya banjir bandang, ya, taufan yang begitu besar luar biasa, sampai diriwayatkan Ka'bah juga, ya, runtuh. Masukilah dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi siapa lagi? Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, baru Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah lagi. Fatalaba minallahi tahdidahu. Kalau mohon Nabi Ibrahim kepada Allah, ini dibangunnya letaknya sebelah mana nih? Ya, ukurannya kemana-kemana. Arsalallahu sihaba, Allah kirim awan sejajar dengan Ka'bah yang pondasinya sudah ada. Kemudian setelah itu fa arsalallahu rihan, katanya Allah apa? Allah kirim angin yang begitu besarnya. Angin itu meniupkan ar-ramalil, pasir-pasir Sokhra itu, sehingga kelihatan lagi pondasi-pondasi dasar Ka'bah yang pernah dibangun oleh Nabi Allah, oleh malaikat, ya. Kemudian mulailah dibangun. Setelah Ka'bah selesai dibangun, kata Allah apa? Ibrahim, kamu umumin, ajak semuanya untuk berangkat haji dan umroh. Allah punya Ka'bah ini. Nabi Ibrahim kepada Allah begini, wa ma yuballighuni wa ma yuballighu sauti. Kepada siapa ya Allah aku menyampaikan pengumuman ini? Kagak ada orang saat itu, ya. Kata Allah dalam riwayat itu naik ke makam Ibrahim. Ada yang mengatakan lagi naik itu kemana? Ke Jabal Qubis. Naiklah Nabi Allah Ibrahim ke Jabal Qubis, menghadap ke timur, ke barat, selatan, utara, mengatakan, ayyuhan nas, qad bana lakum baitan lil haji fahajju, katanya. Wahai manusia, Allah bangunkan untuk kalian Ka'bah untuk berhaji, maka berhajilah kalian semuanya. Nah, saat itu diriwayatkan ada orang-orang yang langsung, ya, secara alam arwah menyambutnya. Ada yang berangkat marrah sekali, ada yang berangkat marratain, ada yang berangkatnya berkali-kali, ya, tergantung pada alam arwah itu. Mereka semua menyambut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kisah ini dikenang oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ini ayatnya, dalilnya. Ibrahim, serulah, umumkanlah kepada seluruh manusia, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka, pasti mereka akan datang kepada Anda. Rijalan, ada yang berangkat dengan berjalan kaki, ya, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah, sekitar Mekah, mungkin bisa berjalan kaki, ya. Kemudian bagaimana yang jauh-jauh? Allah dengan ayat wa ala kulli dhamirin, nanti ada juga yang berangkatnya dengan onta yang kurus. Ya, bagaimana dengan kita yang berada jauh? Di ayat yatina min kulli fajjin amik, akan datang nanti calon-calon tetamu Allah dari penjuru tempat. Tadi saya masuk, ya, dari turun mobil, ini gangnya begitu sempitnya. Saya melihat ini benar, ini ayat ini. Min kulli fajjin amik. Indonesia begitu luasnya.
terbagi dari beberapa pulau-pulau dan jazirah, kampung-kampung. Ini bagian daripada ayat Allah min kulli fajjin amik. Beruntunglah masyarakat di sini. Hari ini kita ikut mendoakan, ya, melepas tetamu-tetamu Allah. Katanya wafdullahi thalasa, utusan Allah itu ada 3. Salah satunya adalah al-hujjaj wal ammah, orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat umrah. Oleh karenanya Nabi mengatakan ayyur rajulin kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran, siapa saja yang berangkat dari rumahnya, apakah mau berangkat haji atau berangkat umrah, fakullama rafa qadaman wa wada'a qadaman, ketika mulai berangkat bismillahirrahmanirrahim, nanti pas mau berangkat diazanin dulu, ya, kanan sebelah kirinya koma. Berangkat dari rumahnya jangan lupa sholat safar. Minta agar perjalanan kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Keluar ini dari rumah ini, ya. Tanasarat dzunubuhu, akan berguguran semua dosa-dosanya. Bapak, Ibu, ini baru keluar dari rumah, ya. Belum sampai di tempat-tempat yang mustajabah. Subhanallah. Banyak karunia-karunia dari Allah yang Allah pada jamaah-jamaah haji dan jamaah umrah. Jika mereka berdoa minta sesuatu, akan Allah berikan, katanya. Mereka punya hajat, akan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang terpenting, ya, ada dititipkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man hajja lillah, barang siapa yang berangkat hajinya lillah, karena Allah. Ini paling penting, ya, karena ibadah haji ibadah uryaniyah, zahiriyah. Kita mau berangkat, semua tetangga pada tahu, teman-teman kantor kita, teman-teman dulu kita sekolah pada tahu semuanya. Di situ ada upaya setan, ya, mengganggu keikhlasan kita. Akhirnya riya, ujub dan lain sebagainya. Nah, saya pesan niatin ibadahnya lillah, karena Allah. Kenapa ibadahnya lillah karena Allah? Karena orang yang ibadahnya lillah karena Allah akan mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Man aqbala 'alallahi biqalbihi, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan seluruh hatinya, sepenuh hatinya, aqbalallahu birahmatin ilaihi, Allah akan curahkan seluruh kasih sayangnya pada hamba tersebut. Sebaliknya, faman aqbala 'alallahi marra fa marra, barang siapa yang ibadahnya kepada Allah asal-asalan, semau-maunya, nanti udah sampai di Madinah berat banget sholat 5 waktunya. Nah, jangan sampai tuh. Berupaya berbondong-bondong. Ingat hadis Nabi, man ghada ila masjidin, barang siapa yang bergegas menuju masjid, ingat, kaki kanannya melangkah, yakhuttu khati'atan, menghapuskan semua dosa-dosanya. Kaki kirinya yarfa'u darajatan, mengangkat derajatnya. Yang namanya jamaah haji reguler itu kita sudah paham dah. Paling dekat-dekatnya 2 kilo, sejauh-jauhnya 5 sampai 7 kilo. Tapi rasakan ini nikmat, ya. Pak Tamrin, Bu Sudin masih muda ini, ya. Insya Allah setiap langkahnya menghapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya dan badannya tambah sehat, insya Allah. Tanya Bu Sri ini yang tahun berangkat. Bu ini lagi siapa? Bu Atun. Satu lagi siapa mana? Ya, itu berangkat pulang pada sehat. Benar-benar gemuk kayak gini nih. Sehat pulangnya. Ya.
diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Nah, jika ibadahnya lillah karena Allah. Nabi mengatakan selanjutnya, man hajja lillah, barang siapa yang hajinya karena Allah, falam yarfus. Nah, ini perlu diingatkan. Biasanya jamaah suka lupa. Kalau di ruang restoran, makan di jalanan, lupa ini. Ya, mulutnya kagak terjaga. Lupa, kita merasanya masih aja di Indonesia. Ingat, di sana tanah haram. Di Indonesia ada tanah abang. Ya, beda itu. Kalau kita di sini berbuat dosa satu, dihitung satu. Kalau di sana satu dihitung 100.000. Di tanah haram di Mekah 100.000. Ya, oleh karenanya saya pesan, ya, di titik-titik mustajabah, di tempat-tempat yang mulia, jaga selalu lisannya. Maka sejak manasik kita sudah titipkan untuk sering-sering muraqabah musyahadah, selalu merasa dilihat Allah, diawasi Allah, dan selalu bersama Allah. Falam yarfus, orang yang hajinya lillah karena Allah, lalu dia lisannya dijaga, kagak ngomong-ngomong yang kotor, yang jorok-jorok, yang tidak baik-baik. Walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan. Apa fasik itu? Orang haji tapi kagak sholat. Ada enggak? Ada, Bapak Ibu. Ya, enakan di hotel, tidur ya di hotel. Nah, jangan sampai itu. Ya. Apa hikmahnya? Kharaja ka yaumin waladathu ummuh. Ibadah hajinya lillah karena Allah, lisannya dijaga, enggak ngomongin jelek-jelek, juga tidak melakukan kefasikan, maka dia seperti orang yang baru saja dilahirkan bersih tanpa dosa. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Haji ini yahdi makana qablahu. Pahala ibadah haji ini menghancurkan, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya selama ini kita pernah lakukan. Baik dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil saudara-saudara kita ini. Ya. Kita doakan semoga dikasih kesehatan, ya, ibadahnya enak, nyaman, gitu. Semuanya berjalan dengan baik. Nanti ketika berada di Arafah, ini yang paling penting. Ya, al-hajju al-arafah. Haji itu puncaknya di padang Arafah, yang merupakan ruknun min arkanil hajj. Rukun kagak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan hajinya kagak sah. Sampai jamaah haji Indonesia yang sakit-sakit, yang kena diabetes, kakinya misalnya dibuntungin misalnya, ada yang sampai dikeletin. Saya pernah jamaah begitu, bersama jamaah, bimbing jamaah, ada aja macam-macamnya, Bu. Ya, yang sakit diinfus pada waktu wukuf di Arafah, itu menjadi tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Namanya wukuf safari, dihantar dengan ambulan, ya, sampai di Arafah. Nah, Arafah ini merupakan simbol tempat yang sangat luar biasa. Ada ulama mengatakan limadza summiyatul arafatan. Mengapa ini namanya padang Arafah? Bukan padang Bandung, Kalimantan, Surabaya, Jakarta. Ini daerah mana namanya? Pedongkelan. Karena namanya Arafah. Ada banyak tafsirat, ya. Yang paling dekat buat kita dah ini mah, ya. I'tirafu dzunubil 'abdi ma rabbi. Di padang Arafah itulah tempat kita mengaku segala dosa-dosa kita kepada Allah. Pesan saya kepada Pak Tamrin dan Ibu Surini, nanti setelah kita khutbah Arafah,
Setelah kita sholat zuhur, asar, qasar, jamak takdim, kita berzikir. Nah, ya, walaupun nanti ada istirahat yang makan siang dulu, ya, ambil kesempatan untuk i'tiraf kepada Allah. Apa i'tiraf? Mengakuin kesalahan kita, kekurangan kita kepada Allah. Katanya wa ahsanu ahwalina, kondisi yang paling terbaik bagi kita apa? Al-i'tirafu, selalu mengaku ibadah kita banyak kekurangannya. Bapak Ibu, kemarin Ramadan kita tarawih udah, tahajud udah, puasa juga udah, tetap kita ngaku apa? Kita belum ibadah kepada Allah dengan sesempurnanya, sebaik-baiknya. Maka doalah Allahumma tammim taqsirana ya Allah. Bapak Ibu habis sholat, kenapa istighfar? Mohon ampun kepada Allah. Biasanya orang habis berbuat salah minta ampun. Ini kita habis ibadah, sholat, langsung istighfar. Kenapa? Disitulah kita merasa ibadah kita kurang sempurna. Mungkin bacaannya kurang, mungkin rukunya kurang, mungkin i'tidal kurang, mungkin khusyuknya kudurnya kurang. Bapak ingat nanti, sholat diawali dengan takbir, lagi mau tawaf diawalin dengan takbir, lagi mau sa'i diawalin dengan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Betul-betullah di situ hadirkan kebesaran Allah, hadirkan kebaikan Allah, hadirkan ke maha segalanya Allah di dalam hati kita. Bahwa kita bisa sampai ke tempat ini di padang Arafah ini karena rahmat dan kebaikan Allah. Disitulah kita mengatakan 3 hal aja, Bapak Ibu dicatat ini ya. Apa ngomongnya? Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami mengaku di tanah Arafahmu ini ya Allah, kami belum bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya ya Allah. Ketika bersedekah masih aja ada riyanya, ada ujubnya. Ketika kami puasa kemarin masih ada aja kata-kata jelek yang kami ucapkan. Ketika sholat hati pikiran selalu terbang kemana-mana. Ngaku kita sama Allah, ibadah kita belum sempurna. Yang kedua bilang begini, Subhanak ma dzakarnaka haqqa dzikrika, maha suci Engkau ya Allah. Di padang Arafahmu ini kami mengaku ya Allah, kami belum bisa ingat kepadamu dengan ingat yang sebenar-benarnya total kepada Allah. Maka sahabat Hanzalah pernah bilang begini sama Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat. Nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah telah munafik. Telah munafik. Lah kenapa emang? Dia bilang apa? Kami kalau bersama Rasulullah, kalau bahasa kitanya, kami kalau hadir di majlis taklim, ikutin pengajian Ustazah Fatimah, ya, selalu ingat sama Allah, ingat sama surga, selalu ingin berbuat kebaikan. Kalau udah pulang ke rumah katanya, ketemu sama suami, ketemu sama istri, ketemu sama anak-anak, afasna, kami lupa, kami lalai, rasa kami jauh dari Allah, ya, jauh dari bimbingan Rasulullah. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar apa? Sama, saya juga begitu tuh. Akhirnya dua-duanya datang menemui Nabi, bilang ya Nabi, nafaqa Hanzalah. Kata Nabi, kalau engkau terus merasakan seperti itu, maka Allah akan jaga diri Anda dan amal-amal Anda akan sempurna, ya, disiapkan kebaikan-kebaikan untuk Anda semuanya. Jamaah yang berbahagia, ingat, hadirkan selalu ibadahnya karena Allah.
Pernah dalam sebuah sholat ini dikisahkan ya, kalau orang yang sholat tidak khusyuk-khusyuk, nanti tawafnya nggak khusyuk-khusyuk, itu langsung caci dirinya, ya nafsasu. Ini ajaran Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wahai ya Allah, kenapa jiwa saya jelek banget ya Allah? Lagi nonton bola khusyuk banget, lagi masak serius banget, lagi belanja fokus banget, lagi ibadah pikiran saya kemana-mana ya Allah. Ya, ingat itu. Nah, kata Syekh Al-Qadir jadi apa? Wailaka, wailaka, wailaka. Celaka Anda munafik. Di mulut gua ngomong Allah Maha Besar. Nah, nanti ketika tawaf hadirkan hatinya benar-benar bersama Allah. Ya, berangkat dari hotel ke masjid, dari hotel ke masjid, ya selalu baca apa? Zikiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketemu Ka'bah, pandangi Ka'bah sedalam-dalamnya, berdoa ya, semoga hatinya selalu terpaut kepada Allah. Inilah yang namanya seorang haji, seorang umroh. Ketika berangkat haji dan umroh, apa yang dia capai? Yang dia capai adalah maqamul khullah, ay maqamul khalil, maqam kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Hatinya selalu untuk Allah. Diuji pengen banget punya anak. Ya, setelah Allah kasih anak apa? Dibawa ke kota Mekah, di samping Ka'bah itu ada namanya Dauhah. Oh, itu pohon yang rindang. Kata Allah, tinggalin Ibrahim anak dan istrimu, anak berdakwah ke Palestina. Bayangin, anak yang diharapkan lahir masih kecil disuruh tinggalin bayi. Tapi dijalanin enggak? Famtathala Ibrahimu amrah. Nabi Ibrahim menjalani perintah Allah tuh. Bayangin. Balik dari Palestina lagi cinta-cintanya Ibrahim Ismail lagi mulai bisa ngomong lagi lucu-lucunya, disuruh sembelih, dikerjain juga Nabi Ibrahim. Luar biasa. Berdakwah sampai tubuhnya dibakar, Nabi Ibrahim siap. Punya selalu berbagi untuk tetangga-tetangganya. Maka Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Ada malaikat menyaru manusia, menyebut lafaz Allah di samping Nabi Ibrahim. Allah. Nabi Ibrahim langsung seperti orang mabuk cinta. Ya, langsung hatinya bergetar. Rasa mahabbah cintanya luar biasa kepada Allah. Lalu bilang begini, wahai ya orang yang menyebutkan Allah tadi, coba tolong sebutkan lagi sekali lagi. Kata orang tadi apa? La azkurhum majjanan. Oh maaf, saya nggak akan nyebutin secara cuma-cuma. Apa maksudnya? Harus ada imbalannya. Kagak gratis aja katanya. Mana duitnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Saking cintanya sama Allah, laka malikulluh. Ambil seluruh hartaku untukmu. Subhanallah. Ya, ibadah haji, ibadah umrah selalu berpautan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang berbahagia, akhirnya orang tadi, malaikat tadi menyebut lagi lafaz Allah dengan bisautin asja min sautin awal. Lebih merdu lagi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tolong sebutkan lagi, ambil seluruh hartaku dan anak-anakku. Subhanallah. Ya, maka nanti jangan lupa ya Bapak Ibu yang punya kelebihan harta, nanti ada yang namanya waktu berkurban. Ya, Allah kagak ngambil anak kita, kagak, ada berkorban aja. Kumpulin nama ustazah, patungan boleh. Ya, beli kambing udah 2,5 juta ya di sini ya. Kambing di sini perjengkolan berapa? Ya, potong dah tuh sebagai bentuk kurban kedekatan kita kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa di padang Arafahmu ini kita mengatakan, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, ma syakarnaka haqqa syukrika. Kami belum bisa bersyukur kepadamu ya Allah
dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ya, maka Allah mengatakan wa qalilum min ibadiya syakura. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dikasih nikmat lupa sama Allah. Baru kaya sedikit udah belagu. Baru diangkat derajatnya, diangkat jabatannya udah sombong. Nah, ya, jangan sampai. Ya Allah, di tanah Arafahmu ini ya Allah, aku mengaku aku belum bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Paling tidak jamaah, syukur itu ada macam-macam tingkatannya. Ada syukurnya lisan, apa-apa kalau dapat nikmat buru-buru bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan ya sedikit bang. Buset, jangan ya. Alhamdulillah. Kedua, hatinya selalu melihat nikmat apa saja ingat Allah Al-Mun'im, zat yang kasih nikmat. Suami bangun tidur lihat makanan di meja udah ada semuanya, kopi ada. Kalau pagi-pagi Pak Tamrin habis apa? Kopi mah habis. Teh manis ada, nasi uduk ada. Ingat Al-Mun'im, Allah yang kasih nih. Ingat wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jamaah yang terakhir, saya ingin mengajak jamaah ini semua yang hadir agar makin hari hidup kita tambah dekat sama Allah ya. Jangan tambah jauh. Karena digambar sama Nabi ada orang tambah ilmu tapi tambah jauh sama Allah. Kenapa itu? Tambah nikmat, bukan tambah dekat tapi tambah songong sama Allah. Takabur sama Allah, jangan sampai. Ya, saya membuat statement dengan bahasa Arab biasa itu begini. Idza fatahallahu laka baban li talabi rizqi faja'alallahu ghaniyya. Jika Allah berbukakan pintu mencari rezeki kepada Anda, lalu Anda jadi orang kaya, miliarder, uangnya banyak, ATM-nya penuh, faj'alhu, jadikanlah kekayaan itu sarana untuk dekat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Kalau kagak nanti jadi siapa? Jadi Korun. Tahu Korun? Orang kaya yang kunci-kunci gudangnya jadi emas semuanya. Yang kedua, idza fatahallahu laka baban li talabin najah. Jika Allah bukakan kepada Anda pintu untuk mencari kesuksesan. Dari kesuksesan itu Anda jadi gubernur, bupati, presiden. Jangan lupa, jadikanlah jabatan itu sarana untuk takarrub, dekat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Jadilah seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dikasih begitu banyaknya, mengatakan hadza min fadli Rabbi, ini karena karunia Allah, kebaikan Allah. Orang-orang yang sombong selalu menisbatkan kepada dirinya, oh itu gara-gara saya rajin bla 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 bla. Jangan, ini karena rahmat Allah. Bisa haji, bisa umroh, ini karena kebaikan Allah. Yang ketiga, yang terakhir statement saya bilang, idza fatahallahu laka baban, ya, litalabil ilmi, apabila Allah bukakan Anda pintu untuk mencari ilmu, dikasih kemudahan sampai S1, S2, S3, S-teler, profesor, jadi orang alim, jadikanlah kealiman ilmunya itu, kealimannya sarana untuk dekat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ta'ammal bi ummati, ta'ammal kata, umat Islam, renungkanlah bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin orang yatim, nggak apaan, Allah muliakan, dikasih segala-galanya oleh Allah. Apakah jadi sombong? Enggak. Belagu? Enggak. Pelit? Enggak. Jauh dari Allah? Kagak. Dia mengatakan afala uhibbu an akuna abdan
syakura. Udah nyampe bengkak-bengkak, zikirnya kuat banget, istighfarnya banyak banget. Pengen menjadi apa? Hamba yang bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang telah dikeluarkan, hartanya, semuanya, tenaganya untuk berangkat haji ini bentuk syukurnya Pak Tamrin dan Ibu Surini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini semuanya dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Hujan sudah berhenti, ceramah pun juga harus berhenti. Semoga sehat walafiat. Kita baca suratul Fatihah dan doa. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Yang belum daftar haji segera daftar haji. Yang belum pernah umroh segera berangkat umroh. Ya, karena kata Nabi, innalillahi ibadan, Allah punya hamba-hamba dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak, kagak ada pikiran ke Ka'bah, gak mau haji, gak mau umroh, maka akan Allah kurangi keberkahan hidupnya. Waliyadzubillah. Ya, kita mohon selalu mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Al-hadiniya wa niyatil salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah war-ri'ayata wal-himayah lil hujjajin Bapak Tamrin dan Ibu Sulani. Ya Allah, berilah keamanan, keselamatan, penjagaan bagi tetamumu ini ya Allah, Bapak Ahmad Tamrin dan Ibu Surini. Perjalanannya lancar, nyaman, ibadahnya juga enak ya Allah. Ya Allah, berilah kepada keduanya ya Allah, dan seluruh jamaah haji Indonesia ya Allah, kesehatan yang sempurna agar ibadahnya dilaksanakan dengan lezat dan nikmat ya Allah. Ya Tuhan kami, berilah karunia kepada kami yang hadir di sini untuk bisa berangkat ya kedua tanah suci ini ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa berangkat ke kota Mekah, ke kota Madinah, ke Madinah ziarah ke makam Rasul, ke Ka'bah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah kami ya Allah. Allahumma rzuqna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kabulkanlah semua yang ada di dalam hati ini ya Allah. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimum biha wa basir. Hajat kami banyak ya Allah, keinginan kami banyak ya Allah, keperluan kami banyak ya Allah. Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu semua kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, terima ya Allah. Engkau mampu mengabulkan semuanya, Engkau mampu mewujudkan semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan azan asar ini Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.